Hai semua, ini Titis Tata, kamu di channel aku. Kenapa kamu murung banget kayak gitu? Kayaknya kamu ngewakili banyak sekali sahabat-sahabat yang tanya ke aku. Semua followers juga bilang gitu, tolong dong buatin satu insight gimana caranya ketika kita berada dalam kondisi patah hati atau lagi gagal dalam usaha atau lagi bener-bener butuh bantuan tapi kayak nggak ada jalan keluar gitu. Nah gini, cara kamu kalau misalnya kamu berada dalam kegagalan itu sebenarnya berita baiknya kamu selangkah lagi menuju ke kesuksesan. Kenapa? Karena nggak selamanya yang namanya pelangi atau hujan itu bakal terus menerus ada. Yang namanya badai itu cuma terjadi sebentar aja. Yang paling banyak ada adalah ya cuaca yang terik atau cuaca yang terang, sehingga dalam kehidupan juga hampir sama seperti itu. Sebagian banyak orang menjalankan kehidupan normalnya. Hanya sebagian kecil saja yang sedang diuji atau mendapatkan sedikit tantangan dalam hidupnya karena sebenarnya dia mau naik kelas. Ngomong-ngomong soal naik kelas, apa hubungannya ketika kita lagi desperate banget dengan naik kelas? Jadi kalau sekarang kamu lagi dalam kondisi yang gagal banget, sebenarnya itu kamu bisa jadikan sebuah power atau kekuatan. Gimana caranya kamu lagi drop banget tapi itu justru kekuatan? Yang namanya pantulan di batu, nggak mungkin pantulan itu kemudian semakin mendalam. Ketika kamu memantulkan sesuatu pasti akan naik ke atas. Mau ke atas banget, ke atas sedikit, atau ya berantakan di mana-mana, tergantung gimana kamu menjadi pantulannya. Nah, itu adalah sikap-sikap kita. Kalau aku pernah jalani dalam hidupku, ketika aku gagal dalam usaha, aku bener-bener sebenarnya ya tahu banget apa yang kamu rasain. Kayak bangkit, udah bangkit, terus drop lagi gitu ya, berusaha sekuat tenaga naik lagi, kemudian ada halangan lagi dan drop lagi, naik lagi dan jatuh lagi. Mungkin kalau di total mungkin puluhan kali aku mengalami dalam hidupku kegagalan dalam usaha yang kecil gitu ya. Baik itu karena salah perhitungan, salah mengambil keputusan, bahkan faktor-faktor di luar, misalnya juga ada bencana gitu ya, COVID, ataupun misalnya situasi perekonomian yang kurang bagus, yang tidak terprediksi sebelumnya, atau justru faktor eksternal yang benar-benar jauh dari pikiranku, misalnya partner atau orang lain yang tidak bermaksud baik menjalin kerjasama sehingga merugikan aku, dan banyak sekali faktor yang ada dan terjadi dalam sebuah usaha. Aku yakin kamu juga mengalami itu bagi yang gagal dalam usaha, tapi waktu itu aku melewatinya adalah aku terus bangkit gitu dengan apa yang aku punya. Jadi mungkin habis-habisan ya, karena ketika kita naruh sesuatu, baik energi, finansial, modal, kemudian tim, effort, waktu, itu pasti kita total. Nah, ketika kita udah memutuskan sesuatu dan itu loss, itu kayak ya udah kita memulai dengan sesuatu yang kita udah fullkan di satu hal. Nah, itu butuh banget mental yang kuat dan kita butuh teliti untuk tahu apa yang sebenarnya masih kita punya. Nah, kalau kamu kondisinya sekarang gagal bukan dalam gagal usaha tapi dalam relationship, hampir sama logikanya. Kamu menaruh semua perasaanmu ke satu orang, kamu menaruh harapan-harapanmu, mimpimu, dan ternyata orang ini dengan berbagai macam kendala, entah dari dirinya atau dari orang sekelilingnya atau situasi, akhirnya kalian nggak ditakdirkan bersama. Ataupun misalnya soal gimana kamu mencermati situasi kerjaanmu, dimana kamu percaya kerjaanmu ini bakal jadi satu sandaran yang bakal selalu akan ada di menyertaimu dalam kesuksesanmu, tapi tiba-tiba kamu dipindah bagian, atau yang terburuk kamu di layoff gitu ya. Nah, kamu sudah meletakkan sesuatu di satu tempat, kamu full, kamu pure, kamu tulus, kamu melakukan kerja keras yang luar biasa, and it's gone. Nah,
ketika kamu gun atau misalnya kamu habis semuanya, power kamu, kekuatan kamu yang sebelumnya kamu miliki itu kan ikut pergi dengan kekuatan yang mengambilnya gitu. Sudah pasti ini juga sepengetahuan dari Tuhan gitu. Mungkin juga atas kelalaian kita, atau justru ini sebenarnya satu hal yang Tuhan inginkan agar kita bisa berubah di satu posisi ke posisi lain yang lebih baik. Nah, cara gimana kita merubahnya jadi power, kekuatan yang baru adalah kita mengisi ruang kosong ini dengan hal-hal baru yang ada. Mulai awalnya kita healing dulu. Jadi kalau kita lagi gagal, kita lagi desperate atau lagi patah hati, kalau orang bilang ayo dong move on, ya itu betul. Tapi kamu jangan langsung move on, karena itu tingkat keberhasilannya akan pasti akan kebawa lagi, karena kamu sebenarnya belum selesai dengan masa lalu kamu, bener kan? Nah itu dia, cara healing yang terbaik adalah kamu mengetahui dulu rasa sakitmu itu sebenarnya di mana, permasalahan kamu tuh di mana gitu. Dan cara mengetahui yang terbaik adalah muhasabah, atau kita berdiam diri. Kita benar-benar butuh waktu yang khusus buat kita, bisa jadi di tempat kita yang sebelumnya atau di tempat lain kita benar-benar move, karena mungkin di tempat kita mungkin ada banyak kenangan gitu ya, atau misalnya di rumah itu terlalu banyak distraksi atau gangguan. Ya udah, kita keluar ke tempat yang lebih tenang, ke tempat yang netral, kemudian kita bisa berpikir atau sekedar melakukan hal-hal aktivitas yang ringan, dan kemudian kita menuliskan di situ apa yang kita temukan. Nah, ketika kita udah selesai dengan diri kita, kita evaluasi nih, kemarin gagal tuh karena apa? Apakah kita terlalu tidak memikirkan hal yang esensial, atau justru kita terlalu membuat atensi khusus ke satu hal ini, atau banyak sekali evaluasi yang kita lakukan pada diri kita, atau misalnya kita kurang dalam mungkin sikap-sikap kita, sifat kita, atau kita memilih orang yang salah misalnya ya, kita kurang peka terhadap apa yang kita pikir itu sebuah analisa gitu ya, baik terhadap usaha, karir maupun relationship. Setelah kita selesai sama diri kita, kita tahu salah-salah kita itu apa sebanyak mungkin, yang kita bisa telaah di rasa sakit yang masih ada. Aku yakin kamu ngerasa berat banget ngelakuin ini. Nah, setelah itu yang berikutnya, kamu coba temuin deh si troublemaker ini yang bikin kamu gagal, yang bikin kamu patah hati, yang bikin kamu drop atau down banget. Kamu temuin dia. Bisa jadi mantan bosmu, bisa jadi partner usahamu, atau bisa jadi seseorang yang pernah ada hubungan sama kamu, tergantung kamu lagi problemnya apa nih. Atau misalnya tetangga kamu lagi bermasalah gitu, atau misalnya teman sekolah kamu, atau misalnya sahabat kamu atau keluarga kamu. Temuin, kemudian kamu bilang, kamu santai aja, kamu sampaikan, aku pengen jadi pribadi yang baru, aku kok ngerasa hidupku kayak berhenti di satu titik ini, aku pengen selesai dengan semua ini, dan kita sama-sama yuk baikan. Tolong kasih tahu kesalahanku atau kekuranganku apa. Itu hal yang paling pertama kamu mesti tanyakan ke dia. Kalau misalnya dia sulit ditemuin, kayak udah nggak mau lagi ketemu kamu, ya kamu harus cari tahu gimana cara nemuin dia. Karena yang nggak orang lakukan adalah ketemu sama si pembuat masalah ini. Itu jarang sekali bisa dilakukan orang, karena orang terbiasa untuk marah, kemudian berpikir emosional, nggak nyalahin karena dia ngerasa disakiti dan lain-lain, sehingga udah malas ketemuan, atau dia berprasangka bahwa karena kesalahannya orang lain ini dia jadi rugi dan lain-lain, dan udah selesai aja. Sebaiknya kalau kamu emang bener-bener mau dapetin superpower atau kekuatan baru untuk ngelanjutin hidupmu yang lebih bersinar, kamu mesti temuin dia. Mau udah selama apapun masalah kamu, mungkin sekarang kamu ngerasa, iya aku punya ganjelan nih di masa lalu, kayaknya 5 tahun lalu, atau 10 tahun lalu, atau 15 atau 20 tahun lalu, atau bahkan kemarin gitu.
Nah, langsung aja kamu temuin orang ini. Seberapapun sulitnya, kamu bilang aku pengen kamu ketemu kamu, ngobrol cuman sebentar aja, 5 menit, karena aku mau menyelesaikan agar kita sama-sama enak dan nanti kita di depan Tuhan kita akan ya sama-sama memaafkan. Kamu utarakan itu. Nah, pada saat ketemuan, kata-kata yang pertama kamu katakan ini penting banget nih, agar tidak makin menyulut permasalahan masa lalu yang mungkin udah dia lupain tapi kamu nggak lupa, atau mungkin kamu bisa membuat yang sebenarnya nggak ada jadi gede. Mulailah dengan perkataan, apa salahku, apa yang aku lakukan sehingga kamu jadi seperti ini, kira-kira apa yang membuat kita dulu terpisah. Cari tahu. Dan perkataan kedua, kamu mesti bilang permintaan maaf. Kamu ngerasa salah, kamu nggak ngerasa salah, tapi yang jelas situasi kejadian itu kan membuat impact dalam hidupmu. Jadi kamu nggak salah sekalipun, beban itu mesti terangkat. Dan beban itu terangkat meskipun kita di pihak yang benar menurut kita. Salah satunya adalah kita ngelepasin, kita meminta maaf ke diri sendiri karena berbuat salah, kurang teliti misalnya. Kemudian kita minta maaf ke Tuhan tentu saja, dan minta maaf sama orang yang kemudian waktu itu bermasalah dengan kita. Nah, ketika meminta maaf mungkin dia akan bilang, oh nggak usah, aku pun lupa gitu kan, emang ada apa, kita nggak ada apa-apa. Tetap kamu mesti minta maaf, karena apa yang kamu pikirkan, kamu niatkan, kamu ucapkan itu sebenarnya mengeluarkan energi negatif dalam tubuhmu. Kamu nggak mau kan kalau semisal kamu jadi sakit di kemudian hari karena menyimpan amarah. Karena kalau kamu punya amarah, itu kamu bisa lari ke banyak penyakit dalam tubuh. Dan itu udah banyak penelitian yang nyebutin bahwa ada beberapa penyakit yang terjadi karena psikosomatis gitu, karena kamu beban pikiran, karena kamu menyimpan amarah, kamu ada dendam dan lain-lain. Makanya itu kamu selesaikan semua. Nah, ketika kamu ketemu sama orang yang berseteru sama kamu ini, setelah kamu tanyakan detailnya apa, kamu meminta maaf. Ketika dia menjelaskan bahwa waktu itu clash-nya, permasalahannya karena apa, kamu coba klarifikasi dari sisimu, karena tiap orang kan punya semacam sudut pandang masing-masing. Bahkan orang salah sekalipun sebenarnya dia punya sisi benarnya, walaupun itu subjektif sekali sesuai sama yang dia inginkan, tidak memahami keinginan orang lain dan lain-lain. Saranku, kamu katakan aja versi kamu, tapi kamu bilang terlebih dahulu. Kayak yang aku pernah bilang dulu di masa laluku, ya mungkin beberapa sahabat-sahabatku gitu ya yang aku sayangi, kadang kan aku juga clash juga sama mereka. Nah, ketika aku mengetahui bahwa aku nggak lama-lama sih, aku biasanya kayak 1 hari gitu, misalnya ngobrol-ngobrol kemudian ada clash soal ringan ataupun soal berat, besokannya gitu aku udah langsung temuin, kemudian aku nanya, aku kemarin salah di apa ya gitu, terus dia nyebutin, terus aku klarifikasi, oh ternyata kita hanya salah paham. Nah, bisa jadi informasi yang kamu dapetin dari dia, yang kemudian kamu klarifikasi atau kamu berikan jawaban versimu, itu mengubah pola pikir dia tentang kamu gitu loh. Kadang sama-sama pengen sesuatu yang baik, sama-sama pengen sesuatu yang benar, tapi sudut pandangnya berbeda, jalan yang dipilih kan opsionalnya banyak banget gitu. Tapi karena tidak ada komunikasi yang cukup baik, atau sudah dikomunikasikan tapi ada ego masing-masing, akhirnya nggak jalan dan jadi salah tangkep gitu loh. Jadi ketika kamu udah ngejelasin 90% dia pola pikirnya pasti akan berubah, karena hampir banyak clash atau permasalahan yang terjadi itu hanya karena soal salah komunikasi atau ego gitu loh. Jadi justru hal ini yang maksud kamu adalah permintaan maaf dan kamu menyelesaikan healing dalam dirimu agar kamu kembali normal. Justru kadang ini bisa menjadi sesuatu yang sangat baik untuk hubungan kalian. Bisa jadi prasangka yang sebelumnya itu bisa hilang karena ini gitu loh, jadi sesuatu yang baik. Well,
setelah kamu ngelarifikasi dan dia dapat feedback dari dia, kamu pasti akan ngerasa lebih tenang, lebih keluar bebanmu karena kamu udah ngomong ke dia. Nah, setelah itu kamu tanya ke dia, kira-kira apa yang dia inginkan untuk memperbaiki keadaan. Kenapa kita mesti tanya? Kenapa gak kita ngomong aja versi kita? Yang namanya memperbaiki hubungan dalam bentuk apapun, hubungan pekerjaan, relationship, kekeluargaan, atau misalnya dari kesalahan-kesalahan kita, kegagalan kita dalam usaha, itu kamu jangan pakai diri kamu sebagai ujungnya, mau kamu, keinginan kamu, harusnya, intinya, pokoknya. Itu kamu hilangin semua kata-kata itu, kamu menggunakan partner kamu itu sebagai center of attention-nya. Jadi jawaban harus berasal dari dia, maunya kayak apa ke depan berasal dari idenya. Kemudian permintaan maaf kamu utarakan, dan maaf atau enggak itu dari dia. Jadi outputnya itu nggak harus seseorang memaafkan kita. Yang penting kita ngomong, itu sebenarnya kita udah let go energi negatif. Oke, kalau kamu udah dapetin feedback dari dia, kamu nanya, kamu maunya apa ke depan? Atau sebaiknya gimana ya kita jalankan usaha ini ke depan? Nah, ketika dia memberikan feedback, harusnya ini, atau misalnya aku udah nggak mau lagi ketemu kamu, aku maafin kamu tapi aku nggak mau lagi get along sama kamu, ya it's okay. Kamu bilang aja bahwa setiap orang punya sisi yang mungkin kadang nggak disadari itu keluar gitu ya, sisi-sisi egonya, sisi pengen menang sendiri dan lain-lain. Itu terjadi sama siapapun, hanya ada orang yang bisa mengendalikan, ada orang yang mampu untuk meminta maaf, mengakui, dan bersedia untuk berkolaborasi. Ada yang nggak mau. Nah, kamu bilang bahwa kamu adalah tipikal yang pertama, yang kamu pengen berkolaborasi lagi, kamu mau jadi satu sama dia lagi dengan nama apapun, tidak harus dengan relationship yang semula gitu. Bisa sebagai teman biasa atau sebagai orang biasa, tidak bekerja sama lagi, it's okay, tapi hubungan kalian baik. Nah, dengan ini dia akan melunak dan dia akan mengatakan apa yang ngenakin di hatinya dia. Bisa jadi kalian itu jadi sesuatu hubungan yang dia akan sebutkan, oh bisa jadi ini good news gitu ya. Dia bisa bilang, oke deh kita balikan lagi aja, kayak misalnya ya soal relationship, atau misalnya di bidang kerjaan, kayaknya kamu kerja aja di sini deh, nggak usah keluar, tapi kamu nanti aku pindah bagian di tempat lain, tapi kamu di situ udah jangan bandel-bandel lagi ya, misalnya gitu ya. Kita selalu dapat opportunity baru ketika kita ngajak ngobrol seseorang, walaupun orang itu ada clash sama kita ya. Kalau yang aku tahu dari sahabat-sahabat yang biasa konsultasi sama aku dengan berbagai macam kegagalannya, dan juga yang pengalaman aku itu, ketika kamu ada di titik mengakui atau mengatakan ke seseorang yang begitu berat sama ini kamu temuin, dan akhirnya kamu temuin orang ini bisa jadi musuh kamu, bisa jadi orang yang membuat kamu sakit, bisa jadi orang yang kamu benci karena pernah menyakitimu, atau sebaliknya orang yang sangat kamu cintai, yang kamu khawatir banget, jagain perasaannya banget, jangan sampai mendengar berita buruk, sehingga itu kayak semacam nyesek gitu ya di hatimu. Kalau aku nggak ngomong soal kegagalanku, gimana ya nanti orang tuaku, ini modal dari orang tuaku misalnya, atau misalnya partner bisnis, kalau dia sampai tahu bahwa ini kerugiannya sangat besar, kira-kira dia marah nggak ya, sampai akhirnya memutuskan nggak ngomong. Salah, jangan. Kamu mesti ngomong seburuk apapun ke siapapun agar kamu bisa punya solusi yang terbaik. Kenapa? Ketika kamu udah ngomong, kamu sebenarnya melepaskan beban kamu itu dalam diri kamu, dan kamu jadi orang yang netral lagi. Karena sebenarnya permasalahan utama kan udah berat banget gitu ya. Kamu patah hati, kamu gagal, kamu misalnya dikeluarkan dari kerjaan, atau kamu misalnya
dapat punishment dari masyarakat misalnya ya, beban-beban yang berat itu akan semakin berat ketika kamu nambah beban lagi. Kamu nggak bisa ngomong sama orang sekelilingmu, kamu nggak ngomong sama orang yang bikin ini terjadi, sehingga kamu pikir sendiri dan nyesek di dalam hatimu. Jadi sekali lagi, ngomong sama orangnya langsung itu penting banget. Berikutnya, kalau kamu udah selesai, kamu dapat solusi, aku jamin kamu 100% akan jadi lebih tenang. Bebannya tetap ada, tapi beban lain-lainnya yang justru lebih berat lagi itu udah kamu keluarkan, kamu pisahkan. Nah, sekarang kamu tinggal mikirin solusi untuk permasalahan utama yang emang real ini permasalahannya. Jadi itu akan sangat jauh lebih mudah dan itu akan menggerakkan yang lainnya untuk mendekat ke kamu. Nah, caranya gimana? Sahabat-sahabat, sebenarnya ada ribuan juta solusi yang Tuhan kasih di sekeliling kita. Hanya saja ketika kita fokus pada sesuatu yang buruk, itu sesuatu banyak lagi yang lain yang positif, itu bakal nggak kelihatan. Contohnya aja tangan ya, coba kalian semua sahabat-sahabat ngelihat tangannya masing-masing. Ketika kita fokus di telunjuk kita, maka kita nggak ngelihat semuanya, jadi kabur pandangan kita karena kita fokus di sini. Padahal ini adalah solusi. Tapi gimana kalau ini nggak ada? Masalah utama, musuh-musuh kita udah nggak ada. Wow, kita bisa ngelihat semuanya dengan sangat jelas dan ternyata banyak sekali loh di sekeliling kita solusi. Saya yakin dan saya garansi solusi itu ada dekat sekali dengan kamu. Tuhan pasti ngasih suatu tantangan beserta dengan solusinya, dan justru solusi ini akan membuat kita bertumbuh sangat luar biasa. Nah, kalau kamu udah bisa melihat sekeliling kamu, karena beban utama udah kamu hilangkan, sekarang kamu lihat sekeliling kamu apa yang bisa kamu gunakan sebagai power. Kamu scripting, kamu tuliskan sekeliling kamu ada apa aja, ada kemungkinan apa aja, ada suasana baru apa yang bisa kamu jadikan untuk semangat baru kamu tuliskan. Kemudian kamu mulai dengan goal kamu baru ini di keesokan hari. Nah, aku saranin kamu sering-sering untuk ibadah ya, atau meditasi, atau healing gitu ya. Healing dalam arti cari suasana baru, melakukan hobi-hobi barumu. Ini akan membuat kamu cepat move on, pindah dari satu hal ke hal lain dengan kesibukan baru. Jadi buat kamu-kamu yang sekarang lagi gagal, lagi patah hati, lagi banyak sekali problem, kamu punya kekuatan baru. Caranya kamu harus keluar dari lingkungan ini, kamu turunkan masalahnya, kamu pinggirin dulu, lihat di sekeliling kamu ada apa, salah satu, salah dua, salah tiga, salah 10-nya itu adalah solusi. Semangat selalu, dan yang aku pengen ngomong adalah kamu mampu melakukan banyak hal. Serius, banyak orang lebih jauh terpuruk dari kamu, banyak orang yang gak punya sumber daya apapun tapi bisa sangat berprestasi, bisa sangat sukses. Kenapa kamu enggak? Kamu punya semuanya, kamu punya kita, dan yang penting kamu punya Tuhan. Dan jalankan mulai sekarang. Minta maaf ke orang-orang yang udah nyakitin kamu atau yang membuat kamu bermasalah. Minta maaf sama dirimu dan lihat sekelilingmu ada apa. Tuliskan 5 hal yang bisa kamu jadikan hal baru untuk kekuatanmu esok hari. Semangat!